Perkenalkan, nama saya Cicin Sintaria Utami dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas tanaman jagung zeamais di Desa Lawesawah, Kecamatan Kutimur, Kabupaten Aceh Selatan. Selamat menyaksikan perjalanan menuju desa. Desa Lawesawah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kutimur, Kabupaten Aceh Selatan. Jarak tempuh menuju desa ini sekitar 7 km dari pusat Kecamatan Kutimur. Untuk menuju desa ini, jalan yang harus ditempuh yaitu melalui jalur darat, melewati pegunungan yaitu Gunung Sekorong. Di sepanjang jalan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, hamparan Sungai Melang, dan pegunungan yang masih hijau akan memberikan suasana yang menarik. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melewati Gunung Sekorong, hanya sekitar 10 menit perjalanan saja, terlebih karena kondisi jalan yang terbilang sudah cukup bagus. Deskripsi desa. Kata Lawesawah terdiri dari dua suku kata, yaitu lawe yang berarti air atau sungai, dan sawah. Luas dari Desa Lawesawah adalah 1.523 hektar yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Utama, Dusun Matsisir, dan Dusun Tanjung. Jumlah penduduk desa sebanyak 1.037 jiwa. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan daerah desa yang berada di daerah pegunungan dan memiliki potensi pertanian yang cukup bagus. Sebagian penduduk juga bekerja sebagai pedagang dan sebagai pegawai baik negeri maupun swasta. Mayoritas penduduk Lawesawah merupakan suku asli Klut yang sehari-harinya menggunakan bahasa Klut. Komoditas unggulan. Ada berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh petani di Desa Lawesawah, seperti padi, jagung, kelapa sawit, pisang, dan coklat. Nah, di sini kita akan melihat komoditas tanaman jagung di desa ini. Jagung adalah komoditas unggulan pada saat ini di Desa Lawesawah. Jagung atau zeamais merupakan tanaman semusim dan termasuk jenis rumput atau Graminae yang mempunyai batang tunggal. Petani biasanya mulai menanam jagung setelah masa panen padi berlalu, dan lahan yang digunakan juga merupakan daerah persawahan yang telah selesai ditanami padi. Sebagian petani menanam jagung untuk bahan pangan sehari-hari ataupun untuk dijual sebagai penambah ekonomi masyarakat. Petani memilih jagung karena pada umumnya disukai dari berbagai kalangan masyarakat serta potensi keberhasilan panennya yang terbilang tinggi. Selain itu juga perawatannya yang terbilang mudah dibandingkan dengan tanaman lain. Kendala dan hama. Petani biasanya menanam jagung pada lahan persawahan yang berada di dekat pemukiman warga. Kendala petani jagung ini adalah hewan ternak dari warga sekitar. Petani harus membuat pagar yang kokoh pada setiap kebun jagung, karena ditakutkan apabila pagar yang tidak sesuai, hewan-hewan ternak tersebut bisa saja masuk ke perkebunan dan merusak tanaman jagung. Kendala lainnya adalah ketika terjadi cuaca ekstrim, yaitu apabila terjadi hujan dan menyebabkan banjir, lahan pertanian warga akan rusak akibat banjir tersebut. Hama ulat geraya. Ulat geraya atau Spodoptera merupakan salah satu jenis hama tanaman yang sering menyerang perkebunan jagung di Desa Lawesawah. Ulat ini tidak memiliki bulu dan disebut juga dengan ulat tentara karena menyerang dengan populasi tinggi. Ulat geraya umumnya menyerang tanaman pada malam hari, sedangkan pada siang hari ulat ini bersembunyi di bawah tanaman, mulsa, atau di dalam tanah.
Seperti yang terlihat, ulat gerayak menyebabkan daun yang berlubang tidak beraturan, terkoyak, terdapat kotoran seperti serbuk gergaji, dan pada serangan yang berat dapat menyebabkan daun menjadi gundul. Hama penggeret tongkol. Imago betina hama ini meletakkan telur pada pucuk tanaman jagung, dan apabila tongkol sudah mulai keluar, maka telur akan diletakkan pada rambut jagung. Seperti yang terlihat, hama ini menyerang bagian tongkol dan akan merusak hingga bagian luar biji jagung. Akibat dari hama ini, tumbuhan jagung akan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas tongkol jagung. Solusi petani dalam mengatasi hama. Petani biasanya mengatasi berbagai hama yang merusak tanaman jagung dengan menggunakan insektisida. Insektisida disemprotkan tidak setiap hari, namun hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Petani juga biasanya membakar rerumputan kering di sekitar kebun dan membakar tanaman yang telah diserang oleh ulat gerayak dan hama penggeret tongkol sehingga dapat mengurangi populasi dari hama tersebut. Solusi dalam mengatasi hama pada tanaman jagung terkait mata kuliah pengendalian hayati. Penggunaan bahan kimia seperti insektisida secara terus-menerus dan secara berlebihan dapat merusak lingkungan sekitar dan juga berbahaya apabila zat tersebut masuk ke tubuh manusia lewat jagung yang kita makan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian yang alami terhadap hama pada jagung ini. Hama ulat gerayak dapat dikendalikan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meredam ledakan populasi dari ulat gerayak. Perlu dilakukan pengamatan secara rutin ke setiap bagian sudut kebun. Dengan cara ini kehadiran hama perusak dapat terdeteksi secepat mungkin. Cara yang kedua yaitu dengan pestisida botani, yaitu campuran ekstra cabai, bawang putih, bawang merah, air, dan deterjen. Kemudian campuran ini disemprotkan pada sore hari. Selanjutnya dengan cara pengendalian biologis atau juga dengan musuh alami, yaitu memanfaatkan serangga penyengat dari famili Tachinidae untuk menahan laju perkembangan hama yang aktif di malam hari. Pengendalian hama penggeret tongkol. Hama penggeret tongkol dapat dikendalikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan musuh alami yang digunakan sebagai pengendali hayati dan cukup efektif untuk mengendalikan hama ini adalah Trichogramma spp yang merupakan parasitoid telur. Kemudian yang kedua yaitu agen pengendali lainnya yang juga berpotensi untuk mengendalikan hama penggeret tongkol ini adalah bakteri Bacillus bassiana. Demikian video saya kali ini.